semuanya, kami dari kelompok arsitektur dan organisasi komputer. Di tugas ketiga ini, sekaligus tugas terakhir, kami melakukan monitoring langsung pada sebuah sistem laptop dan jaringan internet yang digunakan sehari-hari. Untuk lokasinya, kami memilih di rumah. Saya, Kristali Ambarita, bertugas memonitor hardware komputer. Saya, Sofi Tulango, bertugas memonitor performa jaringan. Saya Noviria Mumek dengan NIM 24021100024 dengan tugas untuk menganalisis masalah dan merekomendasikan solusi untuk komputer. Saya Delon Kristiano Puluakan dengan NIM 2402110600020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pada jaringan beserta dengan solusinya. Saya melakukan pengujian pada laptop MSI dengan prosesor Intel Core i5-13420H dan berikut hasil monitoringnya sudah saya lampirkan di layar. Nah, pertama saya melakukannya pada Task Manager. Saya sudah SS screenshot ini karena saya sudah melakukannya tadi. CPU usage saat idle ada di angka 20% dengan kecepatan 2,85 GHz. Yang perlu diperhatikan adalah uptime atau waktu nyala komputer yang sudah mencapai 4 hari lebih. Nah, yang kedua adalah saya melakukan proses monitoring di software HW Monitor. Suhu prosesor terpantau sangat aman, rata-rata di 53-57 derajat Celcius, jauh di bawah batas panas 100 derajat. Namun, saya menemukan data pada baterai yang menunjukkan wear level atau tingkat kausan sebesar 23%. Nah, yang terakhir adalah Crystal Disk Info. Itu terakhir penyimpanan menggunakan SSD NVMe Kingston 512 GB. Berdasarkan Crystal Disk Info, kesehatannya masih good, 97% dengan warna biru dengan suhu adem di 35 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan melakukan stress test pada jaringan Wi-Fi yang terhubung ke laptop tersebut. Provider yang digunakan adalah Telkom Indonesia Server Manado. Hasil speed test menunjukkan kecepatan yang simetris dan kencang. Download 45 Mbps dan upload 41 Mbps. Ping saat diam itu sangat rendah, yaitu 6 ms. Namun, perhatikan pada angka download latency. Saat jaringan dipakai download penuh, ping melonjak drastis hingga 112 ms. Pengujian kedua itu menggunakan ping CMD ke google.com. Koneksi menggunakan protokol IPv6. Hasilnya sangat stabil di angka 44-45 ms dengan 0% paket loss. Ini menunjukkan koneksi stabil tapi memiliki jarak latency yang lumayan. Sekarang kita masuk pada analisis masalah untuk komputer. Nah, masalah pada sistem komputer yang pertama ada RAM single channel dan kapasitas terbatas. Terdeteksi hanya satu keping RAM 8 GB yang terpasang. Nah, pada era aplikasi modern dan Windows 11, kapasitas 8 GB seringkali hampir penuh dan mode single channel membatasi bandwidth data ke CPU i5 Gen 13. Yang kedua ada degradasi baterai dengan wear level 23%, di mana kapasitas baterai telah menurun cukup signifikan. Ini mengurangi kapasitas laptop karena durasi pemakaian tanpa charger menjadi lebih singkat dari spesifik pabrik. Kemudian yang ketiga ada uptime terlalu lama. Nah, laptop menyala selama 4 hari berturut-turut tanpa shutdown. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan cache memori yang tidak perlu dan potensi memori leak pada aplikasi. Nah, untuk rekomendasi solusi, yang pertama ada upgrade RAM menjadi dual channel.
yaitu menambahkan satu keping RAM 8GB DDR5 5600 pada slot yang kosong, kemudian menjadi total 16GB dual channel, akan meningkatkan performa multitasking dan responsivitas sistem secara signifikan. Yang kedua ada manajemen daya dan kalibrasi, di mana melakukan kalibrasi baterai jika didukung software MSI Center dan mengaktifkan fitur pembatasan pengisian daya atau battery limiter di angka 80% saat laptop sering dicolok ke listrik untuk memperlambat laju wear level. Yang ketiga ada restart rutin, di mana membiasakan melakukan shutdown atau restart setidaknya sekali sehari untuk membersihkan memori sistem atau RAM dan menyegarkan proses sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami menemukan masalah pada jaringan, yaitu high latency on load atau buffer bloat, di mana kenaikan ping hingga 112 ms saat download menunjukkan antrian paket data yang menumpuk di router, dan ini mengganggu aktivitas real time seperti gaming atau voice call saat bandwidth penuh. Lalu kami juga mendapatkan beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu ada konfigurasi dengan QoS atau Quality of Service dengan mengaktifkan fitur QoS pada router untuk memprioritaskan paket data gaming atau conferencing di atas paket download file. Ini akan mengatasi masalah lonjakan ping saat jaringan buruk. Lalu ada penggunaan kabelan. Untuk aktivitas yang membutuhkan kestabilan mutlak, disarankan menggunakan kabelan langsung ke router untuk menghindari intervensi Wi-Fi dan menurunkan latensi rata-rata. Baiklah, sekian dari presentasi dari tugas kami. Diucapkan banyak terima kasih.